Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, dengan menggunakan pedang pengejar jiwa Void, Meng Shen menyerang Xiaoyan. Namun setelah Dinmo menyatu dengan penguasa berat Xuan, kekuatannya langsung meningkat dan Xiaoyan dapat merasakan kekuatan aturan darinya. Meng Shen juga menjelaskan bahwa jiwa di dalam pedangnya mengandung jiwa-jiwa makhluk sensi yang membuat Xiaoyan menjadi ragu untuk menyerangnya. Namun dengan tekad yang kuat, Xiaoyan mulai memegang erat penguasa berat Xuan-nya. Setelah 3 tebasan, 3 api Xiaoyan membumbung tinggi ke angkasa dengan kekuatan aturan jantung api dan penguasa berat Xuan. Tebasan itu sendiri sudah memiliki kekuatan aturan seperti yang dikendalikan oleh keabadian para dewa. Beberapa saat kemudian, kedua kekuatan itu saling bertabrakan dan kedua belah pihak terlihat mempunyai kekuatan untuk mengimbangi keabadian para dewa. Saat ini Meng Shen mengorbankan ribuan jiwa tak berdosa, adapun Xiaoyan mengarahkan kekuatan aturan yang lebih kuat. Mereka berdua saling mengayunkan tebasannya dan setelah mengaktifkan kekuatan aturan, seketika terjadi perubahan kualitatif pada kekuatan Xiaoyan dan tabrakan dahsyat dari keduanya menyapu segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Walaupun serangan kedua belah pihak tidak terlihat dengan mata telanjang, namun orang bisa merasakan tekanan kuat yang terkandung di dalamnya. Meskipun pedang Meng Shen tidak memiliki kekuatan aturan, tetapi pedang pengejar jiwa Void ini ditempa oleh Taisu dengan teknologi stick yang kuat dan itu mengandung banyak bahan langka. Adapun kekuatan luar biasa dari pedang ini didasarkan pada jiwa sebagai pengorbanannya. Dengan kemajuan teknologi Taisu, pedang ini mampu menelan dan mengumpulkan jiwa. Semakin kuat pemiliknya, maka pedang ini akan semakin kuat. Bagaimanapun, Meng Shen sudah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar dan kekuatan serta statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan Komandan Susi. Jika dia ingin mengumpulkan jiwa, maka itu akan sangat mudah. Namun jiwa biasa secara alami tidak dapat mencapai efek pemurnian pengorbanan. Jadi Meng Shen memilih mengorbankan jiwa yang sudah berada pada langkah keabadian Kaisar dan jiwa yang lebih kuat untuk memurnikan pedang pengejar jiwa Void-nya. Apakah kamu juga berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar? Ada banyak jiwa keabadian Kaisar di pedangku, tetapi satu-satunya yang tidak kumiliki adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar. Saat ini sangat tepat untuk menggunakanmu sebagai salah satu jiwa pedangku. Meng Shen memandang Xiaoyan yang berdiri di balik lautan api dengan wajah penuh cibiran. Apakah semua Taisu memang begitu percaya diri? Apakah kamu ingin melihat kekuatanku dengan mata anjingmu? Suara Xiaoyan terdengar perlahan dari balik lautan api. Ketika Meng Shen mendengar ini, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun setelah beberapa saat, tampaknya dia menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Jumlah ratusan ribu prajurit Taisu bisa dikatakan cukup besar dan kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa mengimbangi sinar pemusnahan Taisu. Namun pada akhirnya itu berhenti menyerang dan perisai bahtera sensi sama sekali tidak rusak.
Segera sejumlah besar sosok bergegas keluar dari bahtera menuju kerumunan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Eksistensi tingkat leluhur ini yang memiliki kekuatan keabadian para dewa dan tidak diragukan tentang kekuatan mereka. Saat berikutnya, mereka menyapu pasukan Taisu seperti ombak tsunami dengan gila-gilaan. Seketika jeritan terus berdatangan dari kerumunan pasukan Taisu. Terlihat ada anggota tubuh yang patah dan berserakan di mana-mana. Tanpa menghabiskan waktu yang lama, ratusan ribu prajurit Taisu hancur dengan kecepatan kilat. Tidak akan lama lagi, semua pasukan Taisumu akan musnah. Xiaoyan langsung mencibir dengan nada suara yang dingin. Jadi kenapa? Tidak peduli berapa banyak kalian membunuh pasukanku, selama masih ada sumber daya dari Sensi, kami bisa menghasilkan lebih banyak prajurit. Sementara kalian, berapa banyak prajurit yang kalian miliki dan berapa banyak bayi yang bisa kalian lahirkan? Meng Shen berkata dengan nada menghina. Setelah berbicara, terlihat dari dalam beberapa kapal Taisu, sejumlah besar prajurit Taisu bergegas keluar lagi. Menghadapi orang-orang kuat di ranah keabadian para dewa, tidak diragukan lagi bahwa dia seperti menggunakan lengan belalang sembah sebagai kereta. Seolah-olah mereka semua diciptakan hanya untuk mati. Seperti yang dikatakan Meng Shen, ini adalah tubuh yang tidak berjiwa dan mereka bukan kehidupan yang utuh. Itu bahkan tidak senyata boneka yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Saat berikutnya, konfrontasi antara energi pedang pengejar jiwa Poid dan bayangan penguasa berat Suan pada akhirnya bertabrakan lagi. Saat energi dari kedua senjata itu saling bertabrakan, terjadi ledakan yang menyebabkan fluktuasi di lautan kehampaan. Dengan langkah ke-9, aku punya beberapa cara agar aku bisa terus menggunakan energi pedang pengejar jiwa Poidku. Bisakah kamu terus menanganinya? Meng Shen mengangkat jarinya lagi dan pedang itu bersiul menusuk ke arah Xiaoyan. Bunuh! Beberapa energi pedang melesat secara berturut-turut. Dia merasa Xiaoyan akan dimusnahkan di bawah energi pedangnya. Segera dia melambaikan tangannya dan tak lama kemudian, dari dalam kapal induk Taisu di belakangnya, ada sangkar besar yang muncul di kehampaan dan itu berisi ratusan ribu orang yang dipenjara. Mari kita lihat, mereka sama seperti dirimu dan tidak tersentuh di Sensi. Tetapi mereka semua adalah pengorbanan untuk pedangku. Meng Shen mengangkat dan melambaikan tangannya. Segera awan kabut darah meledak terus-menerus dari dalam sangkar. Lihatlah wanita itu dan bayi di dalam kandungannya. Jiwanya adalah kualitas terbaik untuk pengorbanan pada pedangku. Di dalam sangkar tidak banyak wanita hamil dan jelas dia ditangkap dengan sengaja. Selama dia memiliki keinginan, maka setiap makhluk adalah mainan di ujung jari Taisunya. Saat tubuh mereka meledak menjadi kabut darah, mereka bahkan tidak sempat menjerit. Jiwa mereka langsung dipanggil oleh Meng Shen dan diantaranya adalah jiwa bayi. Apakah kamu sudah punya cara untuk bunuh diri? Pemandangan di depannya langsung jatuh ke mata Xiaoyan. Bagaimanapun, Meng Shen memang sengaja menunjukkannya pada Xiaoyan. Dia ingin membuat Xiaoyan marah dan bingung. Tentu saja, itu merupakan niat awalnya. Lagi pula masih agak merepotkan untuk membunuh langkah ke-9. Jika itu bisa membuatnya bingung sehingga ada cacat di hatinya, maka akan lebih mudah untuk membunuhnya. Tentukan sendiri caramu untuk mati. Setelah mendengar ocehannya, Xiaoyan berkata dengan arogan, aku sengaja membuatmu marah hanya untuk meningkatkan kebencianmu hingga batas ekstrim. Akan lebih baik jika mengorbankan jiwamu yang sangat kesal pada pedang pengejar jiwa Poid milikku.
Meng Shen sepertinya tidak pernah menganggap serius Xiaoyan. Dia berpikir bagaimana mungkin langkah ke-9 ingin menang melawannya yang memiliki Dewa Void sebagai pendukungnya. Semua orang dengarkan. Hancurkan mereka semua dalam waktu 1 batang dupa. Aku tidak ingin melihat sampah seperti Taisu ada di sini. Suara Xiaoyan langsung menyebar seperti guntur. Setiap orang yang mendengar suaranya langsung mengerti, sehingga kecepatan pemusnahan tiba-tiba meningkat. Adapun Xiaoyan, saat ini segel bintang 9 bersinar terang di tengah alisnya. Walaupun pedang Meng Shen memang agak ganas, tetapi sebelumnya Xiaoyan menghadapinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat cahaya keemasan berkedip di antara alisnya, tubuh dewa aslinya langsung berubah menjadi ribuan kaki dan jarinya menunjuk ke arah Meng Shen dari kejauhan. Menghadapi energi pedang yang menderu, kekuatan jari Xiaoyan menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah dia membuka tubuh dewa aslinya, maka kekuatannya secara alami akan meningkat. Namun tubuh fisik seperti itu bukanlah batasnya. Tentu saja untuk membunuh Meng Shen, dia tidak perlu membuka tubuh dewa asli super raksasanya. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangan yang besar itu seperti sebuah benua yang bisa memegang matahari dan bulan di tangannya, serta dapat mencapai bintang-bintang. Telapak tangan Xiaoyan yang mengandung kekuatan luar biasa menyelimuti Meng Shen seperti penjara. Mata Meng Shen menyipit dan dia mundur sangat cepat. Tetapi dia selalu berada di dalam jangkauan Xiaoyan. Telapak tangan raksasa itu tiba-tiba tertutup dan menyebabkan ledakan di dalam cahaya keemasan. Sosok Meng Shen muncul dan postur tubuhnya bengkok. Dia terlihat menyedihkan, namun kemarahan di wajahnya belum menghilang. Segera energi pedangnya bergegas ke arah jari emas milik Xiaoyan dan menghantamnya. Pada saat yang sama, energi pedang pengejar jiwa Void sekali lagi menusuk langsung ke arah kepala Xiaoyan. Tubuhmu sangat besar. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menghindari pedang ini. Aku tidak akan bersembunyi dan akan menghancurkan pedangmu. Tatapan mata Xiaoyan menjadi lebih dingin. Dia tidak ingin berurusan lebih lama lagi dengan Meng Shen. Sebelumnya, Xiaoyan tidak ingin memperlihatkan lebih banyak kekuatannya. Bagaimanapun, ada banyak sosok di sini. Setelah Xiaoyan menggunakannya, maka dia pasti akan ditemukan dan dikunci oleh Taisu. Tetapi saat melihat Meng Shen melenyapkan nyawa orang-orang sensi untuk pengorbanan pedang pengejar jiwa Void-nya, Xiaoyan menjadi tidak tahan dan akhirnya kemarahan Xiaoyan tidak terbendung. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.